Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan dari router mikrotik. Nah, apa saja bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama adalah mikrotik router OS. Jadi dalam sebuah router mikrotik itu terdapat sebuah OS yang dinamakan dengan router OS atau ROS. Kemudian yang berikutnya adalah fitur dari mikrotik. Jadi kita akan mengenal beberapa fitur yang ada di router mikrotik, ya. Kemudian lisensi dari mikrotik itu seperti apa? Kemudian instalasi mikrotik router OS pada PC dan install mikrotik router OS menggunakan file ISO. Ini nanti akan kita jadikan di video terpisah. Kemudian berikutnya adalah akses mikrotik router OS. Jadi di sini akan dibahas mengenai bagaimana cara akses router mikrotik, ya. Nah, kita bisa menggunakan software pihak ketiga, ya. Software pihak ketiga yaitu menggunakan Winbox ataupun bisa menggunakan via browser yang dikatakan dengan WebV. Kemudian bisa juga menggunakan software PuTTY. Nah, ini adalah sebuah bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, sebelum melangkah ke router mikrotiknya, kita perlu tahu dulu apa itu fungsi dari router, ya. Jadi router adalah sebuah perangkat jaringan yang dapat menghubungkan beberapa jaringan, baik jaringan yang sama maupun yang berbeda dari segi segmen dan teknologinya. Jadi fungsi dari router pada intinya adalah dia akan menggabungkan atau menghubungkan jaringan yang berbeda network, ya, berbeda IP. Maksudnya berbeda IP adalah berbeda subnetnya. Jadi agar bisa kedua jaringan yang berbeda network itu agar bisa saling berkomunikasi, kita membutuhkan sebuah router. Ya, tanpa adanya router, ya kedua network tersebut tidak akan bisa saling berkomunikasi. Kemudian berbeda dari segi teknologinya. Maksudnya di sini adalah ketika misalkan Anda berlangganan ISP, berlangganan internet dari suatu ISP, ya, dari ISP itu dari sumbernya kita mungkin ditarik menggunakan kabel fiber optik. Nah, kemudian disebarkan ke usernya itu menggunakan sebuah perangkat wireless, ya, seperti itu. Jadi ya, wireless itu atau wireless router ini, ya, dikatakan sebagai router. Nah, perangkat yang bisa dijadikan sebuah router itu memiliki dua network interface, ya, atau dua LAN card nih, dua LAN card, ya. Dua LAN card itu seperti ini, ya. Contoh ini interface-nya, network interface LAN card. Nah, apa berbedanya dengan switch? Karena kalau kita lihat sekilas bentuk router itu ada yang mirip dengan switch, ya. Nah, switch, ya, seperti ini, ya. Untuk yang contoh gambar ini, kemudian ini, ya, itu bukan mirip dengan bentuk dari switch, ya. Nah, jadi perlu Anda ketahui bahwa router dan switch itu dua perangkat yang berbeda cara kerjanya. Ya, jadi kalau misalkan switch atau hub, ya, kalau dulu itu hub, kalau untuk yang sekarang perangkat sekarang itu adalah switch. Jadi kalau switch atau hub itu dia hanya meneruskan paket data dari satu titik ke titik yang lain. Dia hanya fungsinya hanya untuk meneruskan saja. Nah, tapi untuk router dia punya banyak fungsinya. Yang pertama adalah dia sebagai penentu jalur, ya, penentu jalur, atau fungsinya sebagai routing, ya, untuk dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dia nanti suatu paket data itu akan dialirkan melalui jalur yang mana, itu adalah fungsi dari sebuah router, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nah, dari switch juga. Kalau kita misalkan contoh saja perangkat yang dengan gambar yang ini. Kalau di switch, kalau kita tancapkan atau colokan kita ke masing-masing port ini, dia mempunyai sama, ya, artinya sama, gitu. Jadi kalau walaupun kita tancapkan ke port yang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya, itu sama saja, tidak ada pengaruhnya. Tapi berbeda dengan di router. Kalau kita tancapkan di port 1, kemudian port 2, itu akan berbeda nanti dari segi konfigurasinya. Ya, karena di port di router itu dia dia berdiri sendiri, mempunyai MAC address sendiri, kemudian
atau untuk konfigurasinya berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk menancapkan kabel atau media di sembarang ether ini. Berbeda kalau misalkan kita tancapkan di port 1 ya otomatis nanti konfigurasinya akan mengikuti di port 1 gitu. Ya. Berbeda kalau di switch, kalau switch kita colokkan kemana saja itu hasilnya sama, ya, fungsinya sama. Nah, ini ada gambaran dari fungsi router, contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ada sebuah jaringan ya yang dihubungkan dengan menggunakan switch dengan IP misalkan 192.168.1.0 networknya prefix 24. Nah, kemudian di bawahnya mungkin ada banyak klien, Nah, kemudian di ruangan yang lainnya berbeda, ruang lainnya terdapat sebuah jaringan lagi dengan IP yang network IP yang berbeda 192.168.2.0 misalkan seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini di network pertama otomatis semua komputer yang ada dalam jaringan tersebut dia bisa saling berkomunikasi asalkan dengan konfigurasi IP yang benar ya, akan secara langsung bisa saling berkomunikasi antara satu sama lainnya. Begitu juga untuk yang network yang kedua, antara PC satu dengan PC yang lain atau perangkat device yang lain dia akan bisa saling berkomunikasi ya. Tapi akan lain ceritanya kalau misalkan kita mencoba menghubungkan antara jaringannya satu dengan jaringan yang lainnya itu ya, kemudian gampangnya kita akan coba tarik satu kabel dari switch yang satu ke switch yang lain. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita seperti ini? Jadi yang kita harapkan bahwa jaringan yang di pertama itu akan bisa saling berkomunikasi atau bertukar data dengan jaringan yang lainnya seperti ini. Nah, dengan menarik sebuah kabel seperti ini itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Artinya perangkat yang ada di device yang ada di network ini tetap tidak akan bisa saling berkomunikasi dengan network yang di network yang lainnya karena dia sudah berbeda jaringan ya, berbeda subnet IP-nya. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini kita butuh sebuah perangkat yang namanya adalah router. Nah, router nanti kita akan konfigurasi IP-nya ya, sehingga nantinya kemudian kita lakukan fungsi dari routing dan sebagainya. Nah, nanti akan perangkat yang satu dengan network di perangkat yang ini akan bisa berkomunikasi dengan network di perangkat di network yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menghubungkan kedua network itu agar bisa terhubung internet juga kita membutuhkan sebuah router. Nah, itu adalah prinsip kerja dasar dari sebuah router. Nah, kemudian kita beralih ke MikroTik router OS. Jadi router OS itu merupakan sebuah sistem operasi ya, sama halnya seperti Windows dan sebagainya. Nah, tapi untuk router OS ini dia berbasis Linux yang didesain untuk melakukan fungsi router seperti routing dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan fungsi-fungsi dari router MikroTik yang ada atau fiturnya ya, seperti itu. Ya, jadi di router OS ini dia akan menjadikan sebuah perangkat itu sebuah router ya, sebuah router. Secara prinsip, sebuah PC yang akan digunakan sebagai router harus mempunyai interface Ethernet lebih dari satu. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menjadikan sebuah perangkat itu sebuah router, itu harus mempunyai dua network interface, minimal dua network interface. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin menjadikan sebuah PC jadi router, itu harus membeli sebuah LAN card lagi, ya, lebih dari satu. Boleh angkat lagi, kemudian kita pasangkan di slot PCI ya, seperti itu. Nah, nanti akan bisa jadi itu syarat minimal dari sebuah router ya. Dua produk andalan MikroTik berupa router board yang berbentuk hardware router dan berupa router OS yang dapat diinstal di sebuah PC. Jadi di produknya MikroTik
dari sisi router itu ada dua produk andalannya ya, yang berbentuk router board. Router board itu yang ada di gambar sebelumnya ya. Jadi dia fungsi router mikrotik ya. Router mikrotik dengan di dalamnya sudah ada prosesor, kemudian RAM dan sebagainya, dan terinstall juga OS, router OS-nya. Jadi sudah dalam bentuk hardware. Kita beli itu sudah dalam bentuk hardware. Nah, kemudian untuk yang router OS itu sendiri, jadi itu ya berbentuk sebuah sistem operasi nantinya. Bisa berbentuk file ISO dan sebagainya, dan nantinya kita dapat install di sebuah PC. Seperti itu. Nah, jenis router mikrotik tadi sudah disebutkan, itu ada dua ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah mikrotik router OS. Jadi maksudnya adalah mikrotik router OS ini adalah sistem operasi dan perangkat lunak ya, yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi sebuah router. Begitu. Jadi kalau misalkan Anda ingin menjadikan PC Anda sebagai router, kita harus install OS mikrotik. Yang kedua adalah built-in hardware mikrotik atau yang kita kenal dengan nama router board atau RB. Ya, di dalamnya sebuah seperti mini PC, sudah ada prosesor, RAM, dan sebagainya ya. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari seri-seri router board mikrotik ya. Jadi kebetulan ini ya, untuk yang contoh ini adalah router board yang sudah include dengan wirelessnya ya, wireless routernya. Di antaranya ada RB100, RB800, RB4 seri 43X ya, kemudian RB411 Grove. Yang kita gunakan nanti adalah RB93 seri 93 ya. Nah, ini spesifikasi detail dari router board ini. Contohnya dia punya proses untuk RB800, dia punya prosesor dengan kecepatan 800 MHz, kemudian RAM-nya adalah 256. Untuk Ethernet-nya dia sudah punya 3 port Gigabit Ethernet. Untuk FE ini adalah Fast Ethernet ya. Beda dengan perbedaan ini ya. Jadi Anda harus perhatikan antara kapan kita harus memilih Gigabit Ethernet dan Fast Ethernet ya. Disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Contohnya misalkan sumber internet Anda itu lebih dari 100 MB, maka kita perlu menggunakan router mikrotik yang sudah mempunyai fitur Gigabit Ethernet ya, memiliki fungsi Gigabit Ethernet. Jadi kalau misalkan kita memiliki hanya Fast Ethernet, ya itu tidak akan maksimal. Nanti bandwidth yang akan dialirkan itu tidak lebih dari 100 MHz, 100 Mbps ya. Kemudian ini adalah PCI yang ada. Jadi mungkin kalau misalkan kita butuh slot tambahan untuk Ethernetnya, kita bisa menggunakan mini PCI ini. Ya, untuk radio ini adalah opsional. Jadi bisa dipasang lagi, ya, bisa ada slot tambahannya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke fitur-fitur dari mikrotik router OS. Yang pertama adalah IP routing. IP routing dia bisa sudah sudah support static routing, kemudian dynamic routing, multicast routing dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa gunakan static routing, kemudian dynamic routing seperti OSPF, BGP dan sebagainya. Kita bisa menggunakan mikrotik. Kemudian di menu interface itu ada Ethernet, V35, dial-up modem. Jadi ketika kita bisa menggunakan router mikrotik ini untuk berbagai macam koneksi. Ya, misalkan ada yang menggunakan modem, ya, masih menggunakan modem, kita bisa menggunakan ini, atau bisa menggunakan PPOE, kemudian VLAN dan sebagainya. Itu mikrotik sudah support. Kemudian berikutnya ada fitur firewall. Di firewall nanti di dalamnya ada Mangle, NAT, Address List, Virtual Rule, L7 protokol. Nah, fungsi dari firewall ini dia akan melindungi atau memfilter paket-paket yang boleh dilewatkan dari dan keluar dari router.
misalkan dari luar, dari internet menuju ke klien ya. Kemudian dari klien menuju ke internet itu nanti akan kita bisa melakukan filtering data di situ. Jadi router mikrotik kita bisa jadikan sebuah firewall. Ya. Berikutnya adalah bandwidth management. Ya, jadi di mikrotik itu sudah support atau sudah bisa digunakan sebagai manajemen bandwidth atau bandwidth management. Dalamnya sudah ada metode HTB, PFIFO, BFIFO, PCK, dan RAID. Jadi kita bisa mengatur keperluan bandwidth ya, agar lebih efisien, tidak terjadi monopoli bandwidth di dalamnya. Nah, kita bisa atur menggunakan mikrotik ini. Kemudian beberapa service dari server, misalkan seperti router mikrotik kita juga bisa dijadikan sebuah proxy server. Ya, apa itu kegunaan proxy server? Ya, itu sebagai cache web. Ya. Jadi ketika kita misalkan sudah mengakses web yang pernah diakses itu akan lebih cepat. Kemudian hotspot, hotspot nanti apa itu hotspot nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian DHCP server, IP pool, DNS, NTP, radio server, kita bisa gunakan. Nah, router mikrotik juga bisa digunakan sebagai tools monitoring ya. Di antaranya adalah Grabs, Watchdog, kemudian Torch, custom log. Jadi kita bisa memonitor penggunaan bandwidth yang ada di dalam jaringan ya. Itu. Kemudian juga terdapat fitur dari tools dan scripting. Jadi kita bisa menggunakan membuat sebuah penjadwalan ya. Bagaimana cara penjadwalan otomatis misalkan suatu rule itu dapat dijalankan kapan dan sebagainya, itu kita bisa tentukan sendiri. Nah, itu adalah beberapa fitur yang ada di router OS. Kemudian kita beralih ke lisensi mikrotik router OS. Jadi sebuah router OS itu tidak gratis ya, tidak gratis. Dia ada berbayar. Jadi untuk di router OS itu akan nantinya dibagi menjadi beberapa layanan ya, beberapa layanan yang dimasukkan dalam sebuah level ya, level-levelnya. Jadi ada router OS level 0, level 1, level 3, level 4, level 5 dan level 6. Ya. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya itu akan dijelaskan di tabel ini ya. Dimana untuk level 0 itu adalah merupakan demo mode. Jadi ketika kita download ISO-nya, kita instalkan di sebuah PC dan sebagainya, kita diberi waktu 24 jam trial. Jadi kita bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam router itu, yang memanfaatkan semuanya free ya, free unlimited, tapi dalam waktu hanya 24 jam. Setelah itu tidak bisa digunakan lagi. Kemudian untuk yang level 1 itu kita harus mendaftar dulu. Harus mendaftar di mikrotik.com-nya untuk mendapatkan sebuah license key-nya untuk level 1. Nah, untuk level 1 ini hanya terbatas pada satu rule ya, dimana misalkan contohnya untuk spot active user, dia hanya bisa melayani satu user konkuren, artinya satu user yang aktif secara bersamaan untuk hotspotnya, seperti itu contohnya. Kemudian VLAN yang dibuat juga bisanya hanya satu ya, PPO yang bisa digunakan hanya satu kita buat ya. Kemudian untuk yang wireless AP itu tidak support dan sebagainya. Itu yang untuk yang level 1. Kemudian yang level 3 itu hanya terbatas di misalkan untuk PPOE tunnel, dia bisa membuat 200 PPOE tunnel. Kemudian VPN, VLAN itu unlimited, kemudian hotspot user masih satu, kemudian OVPN tunnel itu 200 OVPN. Perbedaannya itu. Nah,
perangkat yang kita gunakan nanti itu sudah ada di level 4. Level 4 ini. Ya, jadi yang Anda misalkan pertama kali beli dengan perangkat yang paling murah untuk di Mikrotik, dia di dalamnya sudah terdapat router OS level 4. Ya, router memiliki fitur diantaranya ya hampir mirip dengan yang level 3, cuman di bagian hotspot active user dia bisa aktif 200 user konkuren. Ya. Kemudian untuk yang level 5, kemudian level 6 itu juga berbeda dari segi fitur-fiturnya ya. Hanya di jumlah misalkan untuk di hotspot active user dia untuk yang level 6 dia unlimited. Untuk level 6 itu semuanya unlimited semua. Nah, untuk melakukan instalasi router Mikrotik itu ada beberapa cara ya. Misalkan kita ingin menjadikan sebuah PC menjadi sebuah router, kita bisa melakukan ini. Yang pertama adalah kita memanfaatkan file ISO yang kita bisa download di mikrotik.com mikrotik.com-nya. Kemudian kita jadikan sebuah installer. Kita bisa menggunakan sebuah CD atau DVD ataupun bisa menggunakan flash disk ya nantinya. Ya, itu bisa di-download di mikrotik.com. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah net install. Jadi selain tadi menggunakan media installer, kita bisa menggunakan software namanya net install. Net install ini digunakan untuk melakukan instalasi router OS ini ke dalam sebuah PC, baik PC maupun router board itu secara jaringan. Ya, secara jaringan. Jadi kita install via jaringan. Itu bisa dilakukan untuk instalasi PC router, bisa dilakukan untuk melakukan install ulang dari router board itu sendiri. Nah, untuk akses Mikrotik router OS itu dapat dilakukan ada beberapa cara, diantaranya menggunakan command line interpreter atau CLI yang bisa diakses melalui telnet, SSH, dan itu bisa menggunakan kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan software putih atau bisa menggunakan via web browser Webfig kemudian bisa juga menggunakan Winbox atau software Winbox. Nanti kita akan demokan untuk cara mengakses router OS itu. Nah, router yang Anda bawa kemarin yang sudah dipinjamkan itu mungkin di dalamnya sudah terdapat konfigurasi dari teman-teman sebelumnya ya. Jadi langkah baiknya enaknya kita lakukan riset untuk router Mikrotik itu agar nantinya mungkin ada yang sudah mengganti password dan sebagainya itu tidak terkendala di susah login dan sebagainya ya. Jadi kita lebih baik riset router boardnya. Nah, untuk riset router board yang kita punya, kita bisa melakukan ada dua cara. Yang pertama kita bisa login terlebih dahulu ya. Yang mungkin passwordnya belum diubah, admin dan passwordnya kosong ya, karena secara default untuk router Mikrotik pertama kali kita beli atau belum melakukan perubahan itu passwordnya adalah admin dan usernya admin, passwordnya tanpa password. Nah, kemudian kita lakukan riset dari software menggunakan software Winbox dan sebagainya. Yang kedua, kita bisa menggunakan add reset ya, add reset artinya di perangkat tersebut yang Anda bawa kemarin itu terdapat sebuah tombol reset ya, dekat dengan port sumber daya atau port adapternya. Ya, jadi untuk cara-caranya adalah seperti ini. Jadi tekan dan tahan tombol reset ya, dalam kondisi router mati. Jadi kita cabut dulu atau kita cabut dulu adaptornya, kemudian kita tekan dan tahan untuk tombol resetnya. Kemudian kita tancapkan sambil kita tahan ya, jangan dilepas untuk tombol resetnya. Kemudian lakukan sampai LED USR LED yang ada di sebelah tombol reset itu berhenti berkedip.
setelah berhenti berkedip, kemudian kita coba melakukan koneksikan router board ke PC atau laptop menggunakan kabel Cat 5 ya, kabel jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan IP address router default 000 karena secara default kalau misalkan kita router MikroTik kita reset itu IP address router secara default adalah 000 atau 192.168.88.1. Kalau misalkan router Anda terdeteksi di luar IP ini, kemungkinan resetnya belum berhasil. Seperti itu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas di pertemuan kali ini. Untuk berikutnya akan saya demokan dulu sebelumnya untuk bagaimana cara mengakses dari router MikroTik, ya. Kan nanti Anda tancapkan kabel dari silakan pilih salah satu port dari router board, kemudian kita tancapkan ke laptop atau kita hubungkan ke laptop. Nah, kemudian kita buka software Winbox, ya, software Winbox ini. Nah, kemudian kita coba di bagian tab network, ya, atau network ini. Nah, kita coba refresh. Nah, ketika kita refresh ini nanti akan muncul sebuah seperti ini, sebuah router di sini. Nah, ini adalah router yang terdeteksi di jaringan kita. Ya, punya MAC address, IP address, identitinya MikroTik, biasanya defaultnya masih MikroTik kalau belum dirubah-rubah, ya. Nah, untuk pertama kali ini yang akan kita coba, kita menggunakan akses dari Winbox. Winbox kita bisa download secara free itu di mikrotik.com, ya, mikrotik.com. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian software. Sini, di sini ada tab Winbox. Di sini nanti akan muncul dua pilihan. Nah, ini silakan Anda sesuaikan dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Misalkan Anda menggunakan Windows 10 64 bit, ya kita download untuk Winbox yang versi 64 bit. Kalau sudah di-download, kita masuk aja seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya, di network. Ini karena saya kebetulan sedang connect ke jaringan, ya, yang lain, jadi akan muncul di sini ada dua, ya, ada muncul dua router di sini. Nah, ketika untuk pertama kali Anda mengakses router MikroTik menggunakan Winbox, ya, untuk pertama kalinya silakan Anda akses menggunakan MAC address-nya. Di sini ada tab connect to, kemudian login admin, kemudian password, ya. Nah, Anda connect menggunakan atau hubungkan menggunakan MAC address. Kita klik di bagian MAC address-nya, kemudian kita login di sini. Untuk user default-nya adalah admin, passwordnya tanpa password, kosong. Kalau sudah, kita lakukan connect. Nah, kita klik tombol connect ini. Nah, oke, sudah masuk. Nah, ini adalah tampilan router atau menu-menu router MikroTiknya lewat via Winbox seperti ini, ya. Yang kemudian yang cara kedua adalah cara akses melalui Webfig. Nah, sebelum kita bisa melakukan fungsi akses MikroTik melalui Webfig, kita perlu konfigurasi IP address terlebih dahulu untuk router, ya. Ya, jadi kita perlu konfigurasikan IP address itu IP address, ya, untuk router. Ya, kita harus konfigurasikan itu terlebih dahulu. Contohnya misalkan di sini saya gunakan IP 192.168.10.1/24, misalkan seperti itu. Kemudian kita tentukan ether mana yang akan kita gunakan, misalkan kita gunakan ether 4, ya, play, kemudian oke. Oke, ini sudah. Nah, jadi kita buat dulu IP addressnya, IP untuk routernya, yaitu 192.168.10.100.1. Nah, kemudian setelah kita buat, kita bisa close ini, kemudian kita coba akses
mikrotiknya menggunakan IP yang tadi kita sudah tentukan 192.168.100.1. Oh, ya, sebelumnya kita harus samakan satu segmen dulu laptop atau komputer kita, ya, IP-nya. Jadi karena tadi kita gunakan IP 192.168.100. Kita bisa menggunakan IP host ID-nya adalah 2. Contohnya misalkan ini, kemudian ini tidak usah diisi dulu, apa-apa. Oke. Terus kita buka lagi Winbox-nya. Nah, baru nanti akan terdeteksi. Nah, untuk melakukan kita coba lagi akses ke ini 192.168.100.1. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Webfig, ya, melalui Webfig. Jadi kita perlu menuliskan IP address-nya di browser yang kita punya. Nah, setelah itu, nah, untuk tampilannya hampir mirip dengan Winbox, ya, hampir mirip dengan Winbox menu-menunya. Seperti itu. Itu adalah cara akses router mikrotik melalui Webfig. Jadi kita perlu konfigurasikan IP address terlebih dahulu sebelum bisa mengakses ke Webfig. Kemudian cara berikutnya adalah kita coba akses menggunakan PuTTY. Jadi kita bisa install menggunakan akses menggunakan PuTTY. Sebelumnya kita harus download software PuTTY terlebih dahulu. Nah, ini nanti akan kita coba menggunakan software PuTTY. Nah, ini di sini ada session, di bagian session kita di bagian hostname kita masukkan IP address 192.168.100.1. Nah, kita tinggal pilih menggunakan SSH atau menggunakan Telnet. Gitu. Tapi untuk masalah keamanan kita gunakan yang SSH. Ya, setelah itu kita klik open. Nah, kita pilih yes saja. Nah, kemudian ini nanti akan muncul login as. Jadi kita masukkan username-nya atau admin. Kemudian kita tekan enter. Nah, sudah masuk ke dalam terminal dari router mikrotik. Nah, untuk menjalankan router mikrotik melalui komen seperti ini, kita membutuhkan nantinya akan kita gunakan adalah komen, berbasis teks perintah. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini, ya. Silakan nanti misalkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.